Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang budiman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, di channel Dr. Ari Tulung. Sahabat-sahabat yang budiman, ada pertanyaan yang masuk yang kurang lebih seperti ini bunyinya. Pak, mohon penjelasan bagaimana hukumnya jika saya menolong teman untuk meminjam uang di pembiayaan. Ketika teman saya butuh uang, saya menggunakan KTP saya dan menandatangani perjanjian pinjam meminjam uang di pembiayaan itu bersama teman saya. Nah, setelah lama, saya juga ingin meminjam uang dan pihak pembiayaan menyatakan bahwa saya punya kredit macet sehingga saya tidak diberikan lagi pinjaman. Setelah saya hubungi teman saya itu, memang teman saya itu tidak lagi membayar. Bahkan teman saya mengatakan bahwa tenang, nanti akan saya bayar. Mohon bantuannya Pak. Bagaimana dalam posisi kasusnya ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itulah pertanyaan tadi dari subscriber ya, yang kurang lebih sudah sebulan lalu bertanya ya, tapi baru ada kesempatan untuk menjawabnya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya membuka peluang seluas-luasnya kepada sahabat-sahabat yang budiman yang mungkin di luar sana memiliki permasalahan-permasalahan hukum atau mungkin pernah terjadi gesekan dengan sesama rekannya dan ingin meminta penjelasannya dari segi hukum. Saya membuka peluang dan akan memberikan konsultasi gratis. Nanti pertanyaannya itu akan saya jawab seperti ini dalam video, jadi semua bisa dinikmati oleh semua orang ya. Itu jadi saya membuka pertanyaan, membuka konsultasi gratis. Silakan tinggalkan komen pertanyaan di bawah ya, pertanyaan di bawah ini, atau kirim pertanyaan ke email saya ya. Itu ini punya email ya, kirim ke sana. Baik, kita langsung saja, sahabat yang budiman. Jadi ini ada kasus lagi nih, dari pertanyaan tadi saya bisa menyimpulkan bahwa orang yang mendapat masalah ini awalnya ingin menolong temannya ya, mungkin rekan kerjanya ataukah tetangganya atau mungkin saja saudaranya ya, dengan cara dia bertanda tangan kepada lembaga pembiayaan yang meminjamkan uang. Nah, kita bahas dulu masalah hukumnya di sini ya, karena ini ditanyakan soal hukumnya, dan kemudian kita bahas bagaimana penyelesaian secara hukumnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan jawab dengan dua asas. Ini agak teoritis ya, nanti akan saya terapkan di peristiwa konflik yang sahabat budiman alami. Jadi ada dua jawaban. Pertama jawaban asas, saya jawab dengan asas, dan kedua kita akan jawab dengan peraturan hukumnya. Sahabat yang budiman, dalam asas hukum ya, bahwa perjanjian, ada asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu lahir sejak ya. Jadi perjanjian itu lahir sejak timbulnya kata sepakat. Asas ini kita kenal di dalam teori kita. Ini bagi mungkin mahasiswa hukum atau bagi orang yang pernah mempelajari hukum sudah paham dengan asas ini. Nama asasnya adalah asas konsensualisme. Konsensus, sepakat ya. Ketika seseorang sudah sepakat, maka detik itu pula maka lahirlah perjanjian. Nah, ya, ini biasa kita juga kenal istilah momentum lahirnya perjanjian. Jadi momentum lahirnya perjanjian adalah sejak
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, di dalam prakteknya sepakat itu ditandai dengan memberi kata iya, setuju, ya, dengan pernyataan iya, atau dengan, kalau lebih praktisnya lagi, dengan membubuhkan tanda tangan di dalam suatu kertas yang isinya adalah perjanjian. Jadi ketika kita sudah bertanda tangan di dalam kertas yang isinya adalah perjanjian, itu tanda bahwa kita sebagai salah satu pihak sepakat dengan isi perjanjian. Nah, kalau isi perjanjian adalah pinjam meminjam, di mana kita adalah orang yang meminjam atau debitur, maka sejak itu kita sudah mengikatkan diri kepada kreditur, ya, mengikatkan diri dalam bentuk kewajiban. Kita punya kewajiban untuk membayar utang tersebut. Itu dalam asas, ya. Jadi makna dari asasnya bahwa perjanjian itu lahir sejak ada kata sepakat, maknanya adalah bahwa ketika perjanjian itu lahir, maka kedua belah pihak yang bersepakat tadi harus menjalankan isi perjanjian. Dalam hal ini harus menjalankan kewajibannya kepada pihak lain atau lawan janjinya. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban kedua ini adalah dampak dari asas tadi, ya. Asas tadi menyatakan bahwa sepakat itu melahirkan perjanjian. Ketika perjanjian menyatakan sudah lahir, maka detik itu pula maka kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian. Nah, asas ini itu didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang sampai saat ini kita masih gunakan. Jadi KUH Perdata ini atau BW Borgolek itu adalah peninggalan Belanda yang sampai detik ini kita masih gunakan sebagai salah satu hukum perdata kita. Di dalam pasal 1338 KUH Perdata, di situ secara jelas dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, ya, bagi kedua belah pihak itu berlaku sebagai undang-undang. Nah, kata berlaku sebagai undang-undang memiliki makna bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Artinya apa, lebih jauh lagi, bahwa kedua belah pihak harus menaati isi perjanjian. Jadi kedua belah pihak tidak boleh melanggar isi perjanjian, tidak boleh melanggar apa-apa yang sudah disepakati di dalam perjanjian. Nah, itu maknanya. Nah, kemudian bagaimana dalam praktek terkait dengan pertanyaan sahabat Budiman tadi, ya, kasusnya bagaimana? Kalau dilihat dari kasusnya, ya, maka si penanya tadi yang membantu temannya untuk berutang kepada pihak atau lembaga pembiayaan itu pada dasarnya bahwa dirinya lah yang telah berutang kepada lembaga pembiayaan. Jadi lembaga pembiayaan itu tidak mau tahu, ya, siapa yang menggunakan uang sebenarnya. Ya, inilah yang kita kenal dengan fakta normatif dan fakta alam nyata. Di dalam buku penemuan hukum, buku mengenal hukum, ya, yang ditulis oleh Profesor Sudipto Mertokusumo, di situ diterangkan di pada bab das Solem dan das Sein belum menyatakan bahwa ada dua fakta. Ada fakta yuridis atau fakta normatif dan ada fakta alam nyata. Ya, ketentuan dalam peraturan perundang-undang itu adalah fakta yuridis, fakta normatif. Tapi kejadian sebenarnya adalah fakta alam nyata atau fakta yang sebenarnya itu. Nah, dalam hal ini maka yang bertanda tangan di dalam surat perjanjian itu terikat kewajiban untuk membayar kepada pihak pembiayaan. Jadi solusinya apa? Solusinya sebenarnya, ya, kalau kita runtut ke belakang, maka pihak yang bertanda tangan itu sebenarnya dialah yang harus membayar utang kepada pihak pembiayaan. Masalah bahwa uang itu dipakai oleh temannya
itu urusannya bahwa dia meminjamkan uang kepada temannya. Di sini terjadi lagi ya sedikit konflik. Kalau temannya tidak mengakui bahwa dia meminjam, maka ya, haruslah uang dari orang yang bertanda tangan tadi. Kalau ya kecuali temannya mengakui bahwa dia meminjam, bahkan boleh ditagih. Nah, bagaimana penagihannya? Saya paham betul nih maksudnya. Mungkin bagaimana penyelesaiannya dalam arti bagaimana penagihannya? Penagihannya, karena kita adalah negara hukum, maka kita tidak boleh menagih secara paksa kepada pihak yang berutang apabila dia tidak bersedia membayar utang. Ya, apa solusinya? Solusinya adalah kita mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagaimana yang tertuang dalam pasal 118 HIR, bahwa gugatan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat di mana para pihak itu berada. Ini kalau objeknya adalah benda bergerak. Karena ini utang piutang, objeknya adalah uang, nah, uang adalah benda bergerak, maka ya para pihak atau pihak yang merasa dirugikan itu harus mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri di tempat di mana si tergugat berada. Itu solusinya itu. Jadi mengajukan gugatan, tidak boleh memaksa, karena dalam negara hukum kita dilarang menggunakan kekerasan, dilarang menggunakan handwriting. Berarti adalah main hakim sendiri, ya. Kita bertindak sebagai eksekutor dan bertindak segala-galanya untuk mendapatkan hak kita. Itu tidak boleh. Harus ada perantara hakim sini. Hakim merupakan perwakilan dari negara. Nah, itulah jawaban singkat saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.